Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Robi Andria Putra, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111469 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Al-Birruni kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ke depan. Nah. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Adiba Soleha. Alpira. Amrina, Ardiansah, Baik Widya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dimohon semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pendiriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dang dang dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, say, aha aha, mak, aha aha, ngap, aha aha, semangat. Ya, baiklah kita masuk ke pelajaran inti. Ya, sebelum kita mulai, saya akan bagikan kelompok dulu kepada semua siswa kelas 5. Yang pertama, kelompok pertama yaitu Didit. Kelompok kedua Hakam. Kelompok ketiga Riyadah dan kelompok keempat Hanila.
Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa mampu mendefinisikan zakat fitrah. Yang kedua, mengetahui tata tertib zakat fitrah. Terus, siapa yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kita mampu menunjukkan sikap dermawan. Apa arti dermawan? Suka berbagi. Yes. Sekarang kita akan ke materi inti untuk membahas zakat fitrah. Oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, kita masuk ke pertama yaitu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, pentingnya berzakat. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu mensucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan ya. Zakat itu pentingnya zakat itu untuk mensucikan diri dari perbuatan kikir, bahil, dan lain-lain. Oke, manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Karena pada hari raya Idul Fitri tidak semua orang senang. Pasti ada orang yang susah. Bagaimana cara kita menyenangkan orang yang susah pada hari raya Idul Fitri? Dengan cara berzakat. Ya, ini fungsi manfaatnya ya. Manfaat zakat itu supaya orang yang membutuhkan pada hari raya itu ikut senang. Ya, adapun besaran zakat yang kita keluarkan yaitu dengan jumlah 2,5 kilogram berupa beras dan makanan pokok lainnya. Seperti kalau di Indonesia kita menggunakan kalau di Arab apa juga digunakan di sana? Kurma. Kalau di Papua apa yang dimakan di sana? Sagu. Lanjut. Kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Terus, adapun orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Ingat, orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Atau 8 golongan yang menerima zakat. Siapa-siapa orang menerima zakat? Kita lihat. Ya, ini dia orang menerima zakat. Pertama, yang menerima zakat itu yaitu orang fakir. Tahu orang fakir? Orang fakir itu tidak memiliki harta sama sekali. Tidak ada hartanya sama sekali. Ya, seribu tidak ada di kantongnya. Yang kedua, orang miskin. Tahu orang miskin? Orang yang memiliki harta tapi tidak cukup. Contohnya seperti banyak di kalangan masyarakat ya. Ada hartanya tapi tidak cukup. Itu namanya miskin. Yang ketiga, riqab atau budak. Pada zaman Nabi ada yang namanya budak. Budak itu
diperjualbelikan ya, sehingga dia layak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat, gorim. Ingat, gorim. Gorim itu artinya orang yang memiliki banyak hutang. Kira-kira di rumah atau di kampung halamannya pernah melihat orang banyak hutang? Berarti dia termasuk 8 golongan yang menerima zakat. Yang kelima, mu'allaf. Tahu mu'allaf? Apa? Siapa tahu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Ya, supaya orang yang baru masuk Islam ini senang nanti pada hari raya Idul Fitri, maka dia juga diberikan zakat fitrah. Yang keenam, apa ini? Gambar apa? Gambar apa ini? Orang perang. Artinya fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Berjuang di jalan Allah ya. Contohnya kayak orang berhak menerima zakat Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu sedang berjuang di jalan Allah. Terus yang ke-7, Ibnu Sabil. Artinya orang yang musafir atau perjalanan jauh. Kayak orang apa? Pernah lihat orang perjalanan jauh di TikTok itu pernah? Nah, ada orang yang naik haji jalan-jalan itu cocok menerima zakat. Kayak gitulah ini dia. Orang berjalan jauh membawa bekal dan berjalan. Terus yang terakhir, amil zakat. Apa itu amil zakat? Amil zakat itu orang yang membagikan, orang yang tukang membagi zakat. Contohnya di mana orang membagi zakat? Di jalan. Terus kebanyakan kalau di sini itu di mana tempatnya? Di masjid. Di sini di sekolah. Ya, dan lain-lain. Waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan waktu kita membayar zakat fitrah? Zakat fitrah kita bayar sebelum sholat Idul Fitri. Agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan Idul Fitri dengan layak. Nah, cara membayar zakatnya bisa langsung ke orang yang membutuhkan 8 golongan itu, bisa juga lewat amil zakat. Bisa juga langsung kasih orang yang termasuk 8 golongan itu ya. Contohnya apa? Contohnya orang fakir, langsung pergi ke orang fakir untuk memberikan zakat. Bisa juga kalau tidak ada orang 8 golongan itu di rumahnya, bisa lewat amil atau orang yang membagikan zakat. Oke. Nah, manfaat zakat fitrah, manfaatnya yaitu membersihkan harta. Kalau harta banyak tidak pernah dizakatkan, hartanya kotor. Ya, banyak orang yang punya harta tapi dia tidak membayar zakat. Berarti hartanya itu kotor. Apa juga manfaatnya? Menghindari diri dari sifat kikir. Tahu kikir? Hah? Kikir itu pelit. Terus apa manfaatnya? Memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, sudah. Kesimpulannya, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan. Jangan membayar zakat tidak ikhlas ya, harus dengan keikhlasan. Oke. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Setelah kita nonton, kita akan menjawab kuis ya. Untuk melihat pemahaman adik-adik
Oke. Yang saya tunjuk, yang saya sebut maju ya untuk menjawab. Caranya menjawab nanti tinggal arahkan tangannya ke pilihan ganda yang ada di layar. Siap? Kita akan mulai. Hakam Najib, silakan pilih jawabannya. Benar nggak? Oke, alhamdulillah bagus. Yang kedua, Nopan Adidit, maju, pilih. Semoga benar ya. Oke, kita lihat jawabannya. Bagus. Yang ketiga, Gio. Silahkan, mudah-mudahan Gio juga bisa menjawab. Oke. Oke. Betul ya. Yang keempat, Hanila. Silahkan maju. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan yang keempat. Berapa orang yang menerima zakat? Oke. Oke, bagus. Yang selanjutnya, Shopee. Apakah Shopee bisa menjawab berapa kilogram yang kita keluarkan pada hari raya? Oke. Oke, berhasil. Selanjutnya, Nabila. Orang yang banyak hutang disebut apa? Tadi saya sudah sampaikan. Orang yang banyak hutang itu disebut apa? Gorim. Apakah betul? Oke, bagus. Dia memperhatikan itu. Ilham Syakur. Silakan maju. Silakan pilih jawabannya yang tepat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Bagus. Ya, alhamdulillah adik-adik sebagian besar sudah paham ya zakat fitrah. Selanjutnya kita akan menayangkan azab bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Sekarang kita nonton azab, bagaimana hukuman orang yang tidak menunaikan zakat. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka. Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu. Dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal. Untuk membangkitkan semangat dulu, kita ice breaking. Ice breaking, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Oke, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Masing-masing kelompok saya akan membagikan 2 gambar, di mana
gambar ini akan dijawab di sampingnya. Ya, di sini ada gambar 8 golongan orang menerima zakat. Kelompok pertama mendapat gambar pertama. Kelompok kedua ini. Nah, kelompok ketiga ini. Kelompok keempat ini. Bisa nggak menjawab itu setelah menonton materi tadi ya? Silakan dijawab dengan kemampuannya masing-masing. Ya, silakan diskusi apa gambar di samping itu. Siapa orang yang ada di samping itu dan jelaskan. Oke, silakan. Kerjaan kelompoknya. Ya, tulis namanya sama-sama. Nama pendek aja biar cepat. Sip. Nanti setelah selesai semua kelompok akan menjelaskan di depan gambar itu ya. Masing-masing diwakili oleh 2 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jelaskan apa gambar yang didapat. Gambar Orang yang banyak utangnya ya. dan orang yang tidak memiliki apa-apa Ya, disebut fakir. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke LKPD individu. Masing-masing akan menjawab soal, ya. Setiap individu akan menjawab soal. Nah, tentang zakat. Nah, yang sudah jadi silahkan kumpulkan. Ya, yang sudah jadi silahkan kumpulkan aja. Ya, sudah jadi. Siapa juga sudah jadi? Oke, cepat sudah ya. Oke. Oke. Ya. Sudah jadi ya. Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan LKPD individu. Sekarang kesimpulannya yaitu zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa dari perbuatan kikir, bahil, dan tata caranya yaitu kita mengeluarkan beras kalau di Indonesia, kalau di Arab ada juga yang menggunakan kurma, dan di negara lain juga ada yang menggunakan gandum. Maka daripada itu, marilah kita menunaikan zakat, karena zakat itu sangat bermanfaat untuk pribadi maupun masyarakat. Dan yang terakhir, marilah kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ilham Syakur, Ketua Kelas. Ayo. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maghfiratun wa ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.